Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel bersama dengan Cece Laila di sini. Apa kabar guys? Semoga kalian baik-baik aja, sehat selalu dan bahagia tentunya. Amin Allahumma amin. Di videoku kali ini aku bakalan sharing ke kalian tentang suka dukanya menjadi seorang TKW Hongkong. Tapi sebelum video dimulai, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe, matersen. Menjadi seorang TKW bukanlah suatu hal yang mudah tentunya, karena kita memerlukan fisik dan juga mental yang kuat untuk menghadapi kehidupan di negara orang. Bahkan kita bakal kerja dengan orang asing yang belum pernah kita kenali sama sekali sebelumnya. Nah, aku bakalan ngebahas tentang suka-sukanya dulu ya. Nah, suka yang pertama yaitu alhamdulillah gajinya gede, yang mana dengan gaji yang gede tersebut kita bisa bantu orang tua, kita bisa nabung buat masa depan, dan juga bagi yang udah punya anak bisa nyekolahin anaknya, bisa nabung buat anaknya, dan yang paling penting sih menurutku, kita bisa beli apapun yang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan itu dengan hasil keringat kita sendiri, dengan hasil jerih payah kita sendiri. Sungguh bahagia, bukan? Dan suka yang kedua yaitu kita jadi mahir berbahasa asing secara cuma-cuma. Sebenarnya ya nggak cuma-cuma sih, karena dulu di PT kita pun juga bayar ya sekolah bahasa. Tapi nggak apa-apa. Karena apa? Karena kita bisa setidaknya menguasai bahasa asing yang bisa kita pergunakan sebagai modal. Modal apa sih? Modal ketika kita pulang dari luar negeri kita bisa buka les bahasa. Yang dari Hong Kong bisa buka les bahasa Kantonis, yang dari Taiwan bisa les bahasa Mandarin, yang dari Singapura bisa ngelesin bahasa Inggris, yang dari Arab Saudi bisa ngelesin bahasa Arab, dan masih banyak tentunya. So, bagi cece-cece yang sudah mahir dan menguasai bahasa asing, jangan lupa pergunakan kemampuan kalian semaksimal mungkin. Oke? Suka yang ketiga yaitu kita jadi banyak temen. Di sini ya, kalau kalian keluar rumah, kalian libur atau kalian ke pasar, kalian bakal banyak banget ketemu orang Indonesia. Dan kalau sudah seperti itu, kalian bakalan ngerasa kayak di Indonesia, nggak kayak di luar negeri. Ngerasa kayak di luar negeri itu sebenarnya cuma pas waktu sama majikan aja, serius ya. Karena dengan ketemu orang banyak, kita jadi punya kenalan baru, punya teman baru, punya keluarga baru, sungguh bahagia. Begitu ya? Oke guys. Nah, sekarang suka yang nomor 4, yaitu kalau bos kita baik. Bos kita baik, semuanya baik. Tentunya aku di sini majikanku itu benar-benar baik, super baik. Bahkan anak-anaknya, saudara-saudaranya semuanya itu baik. Dan itu membuatku atau membuat cici-cici yang bosnya baik itu jadi kerasan, seneng, nyaman gitu kerja di sini tuh. Jadi udah dianggap seperti anak sendiri dan keluarga kedua di negara orang. Begitu ya guys. Suka selanjutnya yaitu kita menjadi pribadi yang kuat dan mandiri. Gimana nggak mandiri? Kita di sini kerja sendirian, sebatang kara, kuat menghadapi majikan sendirian. Ya namanya majikan juga pasti ada marahnya ya, nggak ya sekali dua kali lah. Gimana nggak mandirinya? Ya karena kita jauh dari orang tua, bermil-mil, jaraknya bermil-mil dari rumah. Itu sudah pasti membentuk karakter yang kuat dan mandiri. Jadi bersyukurlah bagi cici-cici yang udah di sini, karena nggak semua orang mempunyai mental dan juga mempunyai kekuatan fisik seperti kalian. Oke guys, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang aku mau ngebahas tentang dukanya. Kalau ngebahas dukanya sih udah pasti banyak banget. Tapi aku bakalan bahas satu-satu ya. Duka yang pertama yaitu kita jadi jauh dari orang-orang yang kita sayang. Jauh dari orang tua, jauh dari sanak saudara, jauh dari teman. Dan itu rasanya nyesek banget, ya Allah, nyesek. Terkadang aku pribadi tuh iri sama kalian.
kalian yang bisa sewaktu-waktu bercanda sama orang tua kalian, kalian yang sewaktu-waktu bisa main sama teman-teman kalian. Sedangkan aku di sini kerja banting tulang di negara orang sendirian. Aku itu nyesek banget, serius, gak bohong. Dan duka yang kedua yaitu kadang job itu nggak sesuai. Maksudnya job nggak sesuai itu gimana sih? Kalau misalnya kita sudah tanda tangan job ya, di situ kita tuh jaga nenek doang. Tapi sampai sini kita bersih-bersih 2 rumah, rumahnya tingkat-tingkat pula, udah gitu masih ada anjing 5, masih sekeluarga 10, kayak gitu-gitu tuh suatu hal yang sebenarnya harus kita hadapi. Padahal kita nggak menginginkan hal itu. Jadinya tuh membuat kita tuh kayak, ya Allah, pengen mengakhiri sudah kontrak kerja di sini, kayak gitu loh guys. Jadi kalau udah capek, ya Allah, rasanya tuh pengen pulang sebenarnya, tapi ya ngempet. Duka yang ketiga yaitu ketika sakit kita rawat diri kita sendiri. Di Indonesia kalau semisal kita sakit ya, kita ada ibu, ada bapak, atau bahkan saudara lain yang membantu merawat kita. Tapi kalau di sini, majikan mungkin cuma bakalan bawa kita ke dokter. Setelah itu, entah itu kalian masih pusing, masih mual kah, atau kalian udah mau pingsan, kalian harus tetap kerja. Gitu guys. Nelongso banget, keronto-ronto banget. Jadi bagi cece-cecenya yang udah di sini, please jaga kesehatan kalian ya. Jangan sampai sakit di negara orang, karena ya Allah gak penak banget. Oke guys. Nah, duka selanjutnya yaitu tentang jam kerja. Ya, orang-orang lain mungkin berpikiran kalau misalnya kita cuma online main HP. Ya, mereka cuma tahu pas online-nya aja ya. Padahal mereka nggak tahu. Harusnya kita itu tidur 8 jam. Tapi nggak ada 8 jam. Ada yang bisa, ada yang enggak. Terkadang pagi. Pagi kita tuh waktunya bangun jam 6:30 lah. Mayoritas. Tapi itu nanti jam 6 udah dibangunin karena neneknya udah bangun atau anaknya kenapa. Nanti bekerja dari pagi sampai malam hari, waktunya kita istirahat ya, atau mungkin udah jam 10 malam tapi masih dicari-cariin kerjaan, masih disuruh ini itu, dan baru boleh tidur kalau kerjaan udah kelar. Masih mau itu kah kalian? Nelongso guys, serius nelongso banget. Duka selanjutnya yaitu ketika kita menemui bos yang cerewet, rewel, dan banyak maunya. Nggak semua ya sebenarnya orang Cina tuh seperti itu, tapi mayoritas semuanya banyak omong. Contohnya gini aja ya, aku pernah kok. Contohnya kalau misal majikan itu menyuruh kita mengerjakan A, kita kerjain tuh A. Kalau besok dia nggak mood, udah ganti lagi planning yang B. Kalau misalnya hari itu dia juga masih nggak mood, ganti lagi dengan planning yang C. Dan itu pun sambil marah-marah. Karena mereka juga menggunakan prinsip ya, majikan selalu benar dan nggak pernah mau salah, titik. Udah nggak bisa diganggu gugat guys. Belum lagi nih kalau kalian ketemu dengan majikan yang dulit-dulit. Maksudnya dulit-dulit gitu cek. Dulit-dulit tuh gini guys. Jadi kalau semisal ya kalian habis bersih-bersih atau habis lap-lap, itu masih didulit pakai tangan gini. Ini nggak bersih. Ada lagi nih sampai separah itu yang di pojokan jendela itu masih diseret pakai ketumbat. Terus diginiin, ini masih nggak bersih, ini kotor banget, itu kotor sekali, itu kotor, dan semuanya yang dikatakan itu kotor, padahal kita udah lap sehari 3 kali, kayak gitu guys perjuangannya. Nah tapi sebenarnya kayak gini tuh sebuah tantangan sih, tantangan bagi jajan-jajannya. Gimana sih caranya agar kita meluluhkan hati majikan, atau usaha apa yang harus kita lakuin biar majikan luluh ke kita atau makin sayang sama kita. Jadi itu sebuah tantangan ya. Jadi temukan jawaban dari tantangan tersebut. Oke guys. Kesimpulannya sih,
Menurutku kerja dimanapun sudah pasti ada suka dukanya. Tinggal kita menyikapinya seperti apa. Nah, bagi kalian yang belum terlanjur ke sini, lebih baik pikir-pikir dulu karena di sini tuh nggak seindah foto profil. Oke, nggak seindah foto profil guys. Dan semoga dengan aku sharing begini kalian bisa mencerna, kalian bisa mencermati info-info dariku. Begitu ya guys. So thanks for watching. Sampai ketemu lagi di video-videoku selanjutnya. Bye bye.